Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Daeng Zul Apa Kareba Baji-Bajiji. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lama tak berjumpa dalam podcast yang kadang kita adakan di channel Daeng Zul. Dan pada kesempatan kali ini sangat berbahagia sekali karena saya kedatangan tamu dari jauh dan beliau siap untuk sharing-sharing informasi yang tentunya sangat berguna bagi teman-teman semua yang membutuhkan, khususnya bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliahnya ke luar negeri. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya serta komen di bawah, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Daeng Zul. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama kita coba menyapa beliau dan meminta untuk memperkenalkan diri. Siapa sih beliau sebenarnya? Kenapa kita tertarik untuk mengundang beliau untuk di podcast ini? Oke, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi perlu teman-teman tahu beliau ini dari Makassar ya, dan itu satu suku dengan saya. Jadi kalau ada bahasa-bahasa yang mungkin masih nyambung lagi, dialek-dialeknya ya, dimaklumi aja. Baik, silakan diperkenalkan dirinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa amma ba'd. Alhamdulillah, suatu kehormatan untuk saya pribadi karena telah diundang oleh Kakanda Daeng Zul, Masya Allah, menjadi konten kreator di tanah haram, yaitu Mekah Al-Mukarram. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Kanda telah mengundang saya. Iya. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Andi Mudzakkir Nasruddin. Barakallah. Iya, saya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya. Jauh tak kesini. Jauh sekali. Jauh sekali. Iya. Dan alhamdulillah setelah beberapa lama berada di Makassar dan akhirnya kembali terbuka Daeng ini penerbangan ya. Iya, kemarin itu sempat lockdown. Iya, lockdown, semua mahasiswa susah pulang. Sampai berapa lama itu kira-kira? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya. Ya. Jadi selama 2 tahun itu memang tidak ada akses untuk bisa masuk ke Saudi Arabia. Tidak ada akses. Iya, makanya baru tahun ini alhamdulillah kita dikasih kesempatan dan kelonggaran karena mahasiswa bisa terbang ke sini. Iya, saya di ini Daeng, saya di universitas, salah satu jamiah atau universitas di Arab Saudi, yaitu namanya King Khalid University. King Khalid University. Iya, itu letaknya di Abha. Oh iya. King Khalid University. Ini kayaknya kalau untuk bagi teman-teman yang di Indonesia ya. Yeah. Yang kita tahu kan kebanyakan Ummul Qura. Terus UIM, iya, Madinah. Benar. Nah, ini teman-teman perlu tahu ada bahwa beliau ini dari King Khalid University. Yeah. Nanti dijelaskan lebih detail. Oke, kemudian letaknya itu di Abha. Jadi kami berkuliah di tempat dingin, suasananya dingin ya. Di Mekah orang heran. Iya. Kok ada tempat dingin di Mekah? Dan ada di Saudi ya, maksudnya di Saudi Arabia. Itu tempat yang sangat dingin. Masya Allah. Di tempat kami itu ada cuman berapa musim gitu. Nah, bilang orang Makassar Daeng. Di tempat aku kuliah itu kalau bukan dingin sekali. Dingin itu saja adanya. Kalau bukan dingin sekali. Jadi kita berkuliah ala Eropa. Ala Eropa ya, Masya Allah. Jaket yang tebal gitu. Iya. Keren juga ini. Keren. Artinya kan setahu kita kan Arab Saudi itu adalah gurun pasir yang dimana susah kita mendapatkan tumbuhan pohon atau semacamnya kan, yang adanya pasir. Nah, Abha ini di Abha ya? Ya, di Abha. Abha. Jadi posisi kampusnya itu ada di Abha, di mana itu masih daerah kawasan Saudi Arabia, Kerajaan Saudi Arabia. Dan suasananya ternyata berbanding, maksudnya
di luar dari maksudnya yang kita Dugaan. tahu ya, di luar dugaan bahwa di sana cuma ada, kalau bukan dingin sekali. Iya ya, lanjut silakan. Iya. Jarak antara tempat sekarang di Mekah sama kampus saya King Khalid itu kalau naik bus sekitar 9 sampai 10 jam. Ini naik bus 9 sampai 10. Iya. Jauh nah. Jauh Kalau sekali. kalau bisa, kalau dari Makassar berarti ke Mamuju. Sekitar yang tadi? Takriban, iya. Kira-kira. Jadi dari Makassar atau Mamuju atau Makassar ke Palopo. Iya. Tapi di Saudi kan jarak seperti itu dekat dianggap. Oh gitu ya. Dekat sekali dianggap itu. Itu kalau jauh itu 1 hari perjalanan 24 jam. Ini termasuk dekat. Dekat ya. Iya, termasuk dekat dianggap. Itu kalau lewat darat. Iya. Kalau udara 1 jam lebih, hampir 2 jaman. 2 Bisa jam jadi 2 jam, pesawat iya, ya. pesawat. Oh jadi memang akses untuk ada airport. Ada Airport lokal ya, maksudnya dia Ada, bukan iya, internasional. domestik. Oke. Terus kalau misalnya tadi tadi jalur daratnya itu menggunakan transportasi apa? Apakah mobil, bus, panter kayak kalau di Makassar kan kayak ada mobil panter. Iya. Ataukah naik bus? Nah, kita kalau untuk ke sana pakai apa? Yang sering kami pakai Iya. mahasiswa itu bus. Bus. Kenapa bus? Karena ada diskon untuk Masya mahasiswa. Allah. Iya, ada diskon. Jadi untuk mahasiswa khusus itu mereka mendapatkan diskon. Iya. Jadi ada diskon. caranya untuk bisa dapat diskon itu harus iya. harus tunjukin identitas ya. Identitas. Kita harus tunjukin kartu mahasiswa atau Oke. Bita Talib. Oke. Bita Talib. Kalau jenis busnya bus umum atau Sapkan. Biasanya kalau bus itu di sini kan ada Sapko, ada bus umum. Nah, Iya. yang mana yang digunakan untuk mendapatkan diskon itu? Yang digunakan itu Sapko. Sapko ya. Ya, Sapko. Sapko. Itu ketika kita datang ke kantornya dan memperlihatkan Kartu bukti mahasiswa. kemahasiswaan kartu, Oke. nah itu akan mendapat diskon. Iya. Oke, insyaallah. Ya, jadi itu sedikit ya tentang perkenalan dari siapa tadi? Muzakir. Muzakir. Kemudian mungkin sedikit diperkenalkan tentang kampusnya dulu. Tadi kan perkenalan dirinya, transportasinya. Nah, saya pengen gali nih, kenapa sih harus, apa istimewanya gitu di kampus yang antum punya tadi, King Khalid University dibanding dengan kampus-kampus yang lain. Nah, pas otomatis ada istimewanya. Berbicara masalah istimewa, semua jamiah di Arab Saudi itu semua istimewa. Masya Allah. Iya. Kenapa saya memilih King Khalid? Karena waktu itu King Khalid yang terbuka. Ya, King Khalid yang terbuka, dan Anda lihat semua jurusan-jurusan, semua pokoknya jurusan yang bagus menurut saya, dan didominankan sama umum. Jadi di kampus kami dominan umum sebenarnya. Jadi dia tidak masuk ke ini kan yang kita takutkan gini, orang-orang tuh berpikir kenapa sih takut kuliah ke luar negeri, karena takutnya pulangnya nanti itu jadi wahabilah. Apalah, kita tidak mau menyentuh itu ya, itu bukan bidang kita ya. Cuman perlu kita jelaskan bahwa saja kampus King Khalid University ini ternyata kampus umum, sama dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia. Sama dengan. Ya, dan dia tidak masuk ke spesifikasi agama, atau dia maksudnya dia mengangkat hal umum ya. Gitu. Jadi bukan aliran. Bukan aliran. Nah. Jadi King Khalid ini memang berbasic sama rata-rata umum. Jadi semua jurusan-jurusan kayak Al-Hasub, ilmu komputer, handasa, teknik, bahasa Inggris, ada semua. Ada. Jadi ada agama tapi lebih menonjol umumnya. Agamanya jadi, ada. sama dibilang negerinya kayaknya. Betul. Negerinya. Sama dengan negerinya. Iya. Karena kita tahu di sini
teman-teman harus tahu bahwa di Arab Saudi itu juga masih banyak non Muslim, ya. Betul. Banyak juga non Muslim, dan tentunya kerajaan memberikan hak yang sama. Ya. Apalagi kira-kira ini yang hal yang menarik sehingga kenapa harus memilih kuliah di sana? Saya lanjut tadi ya. Nah, kenapa saya memilih di King Khalid University itu karena waktu itu saya masih kuliah di Indonesia. Iya. Di salah satu universitas di Indonesia, dan ada kabar bahwa terbukanya beberapa jamiah atau universitas di Arab Saudi. Dari dulu memang, dari semenjak saya bersekolah SD sampai kuliah di Indonesia, saya memang mau sekali kuliah di luar negeri itu sebetulnya sekali. Jadi dari kecil memang dicita-citakan. Ketika aneh lihat orang-orang yang pulang dari luar negeri, wow banget kelihatan kuliah di luar negeri. Meskipun di sana kan tidak tahu, dia belum tahu kehidupan di sini seperti apa, bagaimana. Tapi menjadi dorongan dalam diri, motivasi. Kayak keren sekali kuliah di luar negeri ini, menuntut ilmu di luar negeri gitu. Kayaknya ketika saya tahu bahwasanya memang dari dulu waktu saya SMA banyak universitas terbuka di timur di Arab Saudi. Itu saya mencoba mendaftar terus muqabalah saya mendaftar, masukkan semua kebutuhan berkas-berkas, dan alhamdulillah di saat King Khalid yang kampus saya sekarang ini terbuka, itu ketika saya mendaftar dan alhamdulillah langsung lolos ke sana. Tuh, itu dah. Gimana perasaan itu pertama dapat lulus Kak? Senang sekali senang sekali. Alhamdulillah akhirnya cita-citaannya lolos gitu. Dari kecil ya. Dari kecil ini mau kuliah di luar negeri. Gitu. Jadi tadi perkenalan kita sedikit banyak sudah membahas ya. Dan insya Allah bagi teman-teman yang tertarik lebih dalam nantinya, itu silakan komen di bawah. Jangan lupa untuk di komen biar kita bisa melanjutkan mungkin perbincangan berikutnya kan. Oke, pertanyaan saya, kenapa harus luar negeri? Bukankah di dalam negeri, di Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia sendiri juga sudah menyiapkan universitas yang bisa dibilang bergengsi di mata dunia gitu? Iya betul. Kenapa harus luar negeri? Yang itu mungkin tadi pertanyaan keren, cool gitu. Cool. Setelah saya pertimbangkan, waktu itu kan masih kuliah juga. Kuliah juga di Indonesia. Saya kuliah juga di Indonesia. Saya kuliah di IPB waktu itu, Bogor. Saya pertimbangkan, memang dari dorongan hati ini bilang saya harus keluar. Saya harus keluar. Meskipun universitas di Indonesia banget. Tidak bisa dipandang sebelah mata juga. Ini sudah menjadi ikonik Indonesia, bahwa lulusan Indonesia juga luar biasa semua ilmunya. Bisa dipakai di luar negeri. Jadi ditanyakan kenapa? Memang karena dari dorongan hati mau keluar gitu, mau keluar untuk kuliah. Dan kebetulan pada saat itu ada peluang untuk keluar, kan? Saya masukkan berkas dan alhamdulillah lolos. Jadi yang saya tangkap dari pembicaraan kenapa harus di luar negeri, kuliah di luar negeri, itu karena ingin keluar dari area nyaman gitu, ya kan? Zona nyaman, betul kan? Karena kita tahu bahwasanya di luar negeri itu banyak yang masih, walaupun mereka sebenarnya mampu, tapi mental. Dan dari situlah cara kita untuk coba melawan atau keluar dari zona nyaman gitu. Alhamdulillah ketika kita seperti semboyang dari orang-orang dulu, nenek moyang kita kan,
Ya memang terkenal dari Sulawesi itu perantau gitu. Pantang siri. Iya. Pantang pulang. Kebanyakan memang kita tidak tinggal di daerah kan, iya. pasti banyak yang keluar gitu. Bahkan di daerah-daerah di negara-negara manapun itu biasanya ada orang Sulawesi. Ada orang Sulawesi dan sampai nama jalannya pun juga ada gitu. Iya, Tapi bukan cuma Sulawesi saja, tapi banyak dari pokoknya seluruh Indonesia merata lah. Kita memang orang Indonesia itu lebih suka keluar dari zona nyaman gitu, pekerja keras gitu. Nah, tadi sekarang kita lanjut. Kalau misalnya ada dari teman-teman mungkin yang penasaran untuk bisa keluar negeri, susah nggak? Kalau menurut antum? Menurut ana gampang deh. Gampang. Gampang. Ya. Kalau ini gampang, cara jawabnya saja mudah, berarti benar-benar tidak susah karena biasanya kenapa pertama beliau memang sudah di sini sudah berapa tahun antum? Saya sudah masuk sudah 3 tahun lebih deh. Sudah 3 tahun ya. Nah, gampang. Sekarang kita mau kuliti nih. Segampang apa sih sebenarnya? Silakan Akhi. Iya. Apa yang harus dipersiapkan atau hal-hal yang harus di langkah pertama lah? Langkah pertama yang kita harus persiapkan itu sebenarnya berkas. Untuk mau kuliah khususnya di Arab Saudi, menyiapkan berkas. Berkas maksudnya semua ijazah kita, semua kalau ada misalnya prestasi itu disiapkan juga, SKCK. Pokoknya pemberkasan umum lah, secara umum lah. Kemudian yang menjadi perbedaan yaitu karena diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi semua harus diterjemahkan. Semua harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Apakah terjemahannya itu harus di sembarangan tempat atau ada memang tempat-tempat yang punya legalitas untuk itu? Ada. Iya. Ada tempat-tempat yang punya legalitas untuk itu, dan di beberapa tempat juga masih dikhususkan untuk penerjemahan berkas kita. Jadi kalau untuk cari itu bisa buka linknya. Nanti kita sertakan di deskripsi ya, linknya. Buka linknya atau ini untuk link untuk penerjemah yang memang sudah tidak diragukan lagi legalitasnya. Sudah tidak diragukan. Artinya kalau dengan mereka antum sudah melalui itu berarti dinyatakan insya Allah lulus. Nah, kemudian setelah penerjemahan berkasnya, setelah berkas kita rampung, kemudian kita mengupload, kita istilahnya di PDF kan semua. Baru hasil dari terjemahan itu kemudian didaftarkan atau dikirim ke universitas-universitas yang terbuka pada saat itu gitu. Misalnya nih tahun ini terbuka nih ada 4 universitas terbuka, termasuk King Khalid, UIM, Ummul Qura, dan yang lainnya kan. Kasih masuk semua berkas tadi di situ yang sudah diterjemahkan. Diupload semua di berkas itu. Wallahu a'lam. Yang mana di mana kita bisa lolos gitu. Di mana ada emailnya atau di mana ada pesan yang masuk bahwasanya ente siap muqabalah atau siap diwawancarai dari setiap kampus, ataukah langsung dinyatakan lulus. Karena kenapa dinyatakan lulus? Karena berkas Anda yang lengkap dan bagus gitu. Itu Anda bilang kenapa mudah? Ya, karena sebenarnya berkas yang paling penting. Berkas yang paling lengkap ya. Kemudian yang lainnya penambah dari berkas itu misalnya hafiz. Hafal 30 juz, bisa berbahasa Arab ataukah mempunyai prestasi di SMA gitu. Masalah itu. Pertanyaannya gini. Untuk bisa mengetahui kampus-kampus itu apa saja yang terbuka, kira-kira harus cari di mana? Itu kembali ke link. Ya. Nanti kita sertakan lagi linknya ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan bermanfaat aja. Linknya nanti kita sertakan di deskripsi. Ada linknya. Ya. Betul.
Jadi setelah pemberkasan masuk segala macam di semua kampus yang kita mau daftari, tidak apa-apa, beberapa kampus tidak apa-apa, masukkan aja. Masukkan aja. Nah setelah itu setahun, nah ada pengumuman. Jadi setahun baru ada pengumuman ente lolos atau tidak. Gitu. Nah, gitu. Itu poin pentingnya Anda bilang kenapa gampang. Jadi intinya di berkas. Siapkan semua berkas, sempurnakan semua, terjemahkan semua, masukkan. Jadi ke semua kampus-kampus yang ada. Nah pertanyaannya gini, ternyata berkasnya semua diterima. Bagaimana Mita? Apakah ada kewajiban untuk mengambil atau bisa memilih gitu? Nah, ketika berkasnya diterima, pertanyaan antum semua diterima nih. Semua berkasnya. diterima, iya. Jadi, antum memilih. Yang mana tergantung lanjutin. Kita ya. Tergantung kita. Yang mana yang Anda lanjutin. Jadi sudah mulai di searching lah kampus-kampus yang bagus menurut antum. Apakah mau ke umum, seperti kampus Ana, ataukah mau ke khusus agama religius seperti Ummul Qura, UIM, gitu deh. Masya Allah, ini luar biasa ini. Ternyata yang jadi intinya berarti kalau misalnya berkas-berkas itu sudah dinyatakan lolos, berarti udah siap-siap aja gitu. Siap-siap. Sudah tidak ada lagi bilang itu sudah masuk garansi, sudah diterima ya. Yang jadi batal kira-kira apa kira-kira? Nah, ketika nama di syarat qabul kita udah masuk, nama kita udah masuk, artinya itu tidak ada halangan lagi. Sudah nyatakan lulus gitu. Udah masuk kan. Nah, yang menjadi halangan nanti kembali di pemberkasan untuk pemberangkatan gitu. Masya Allah. Tadi pemberkasan, jadi semua dilengkapi, diterjemahkan, dikirim. Nah, tunggu setahun udah ada pengumuman lolos. Kalau lolos semua tinggal pilih. Kalau misalnya ini ya berdoa saja mudah-mudahan ada yang lolos ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita mau tanya bagaimana cara mendaftar? Cara mendaftarnya, Untuk mendaftar. Nah, Ana bilang yang tadi ketika antum sudah tahu semua linknya, nah, ketika semua kampus membagikan link yang bahwasanya kalau antum mau mendaftar di kampus ini nih, ini linknya, ente tinggal klik mendaftar, kirim berkas. Nah itu, jadi kembali ke linknya saja yang kampus-kampus terbuka ini. Yang sudah ini ya. Jadi informasi semua itu mempunyai link. Nah, jadi tinggal diikuti perintahnya ya. Sesuai ya. Diklik linknya tak. Jadi itu dia bukan dalam bentuk pertanyaan, tapi dia dalam bentuk permintaan ya, untuk mengisi data-data. Jadi apakah dalam bentuknya itu dalam berbahasa, ada yang berbahasa Inggris, Arab atau Indonesia? Nah itu kan menurut pengalaman Ana, itu berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Ada juga yang berbahasa Indonesia. Ada juga. Tapi yang Ana temuin pernah itu berbahasa Arab. Antum kemarin bahasa Arab ya? Ana kemarin bahasa Arab. Tapi kan kalau misalnya walaupun sekarang kan sudah zaman canggih gitu, tinggal terjemahin apa ini maksudnya. Jadi setelah dinyatakan lulus, apa yang harus dilakukan? Nah, setelah dinyatakan lulus nih, nama kita udah masuk di universitas yang kita pilih atau universitas yang menerima kita. Nah, kembali pemberkasan. Pemberkasan lagi? Kembali pemberkasan. Dicek nih, apakah sudah benar nih semua nih berkas kita nih dari nama yang di universitas tulis nama kita sama di paspor misalnya. Di paspor itu benar nggak? Jadi memang dari verifikasi ini ya, paspor dengan nama yang ada yang kita masukkan ke pendaftaran tadi itu harus sama. Harus sama. Nah, karena semisalnya tidak sama, ketika membuat visa kan jadi masalah. Betul. Menjadi masalah. Ada pengalaman ya, Kemarin teman Ana
sudah sampai dari Makassar, sudah sampai di Jakarta loh. Sudah sampai di Jakarta, sudah mau terbang dari Jakarta ke Jeddah, ke Saudi. Tapi karena namanya yang bermasalah itu batal sampai tidak jadi kuliah, jadi berangkat dan tidak jadi kuliah ya, karena nama yang yang jadi masalah. Jadi itu teman-teman harus hati-hati ya, harus yang sedetail-detail betul bahwa antara nama paspor dengan nama yang ada antum masukkan ke, berarti dia menyangkut masalah ijazah berarti. Ya, iya kan? Makanya Ana bilang dari awal memang harus sama. Jadi yang antum berkas yang kalian nanti kirimkan itu mulai dari ijazahnya, kemudian SKCK gitu. Itu masalah ngomong saya dari sini. Terus dan yang lain-lain itu harus sinkron, semua namanya harus sama gitu kan. Begitu paspornya juga, jangan sampai sudah dinyatakan lulus ternyata kita lalai di nama yang ada di paspor atau nomor paspor. Ya, benar. Pokoknya sedetail-detailnya gitu. Jangan sampai ada itu menjadi masalah besar ketika kita mau berangkat nanti. Dan itu pernah terjadi ya? Pernah terjadi, sering terjadi malah. Sering terjadi. Banyak yang lulus nih, tapi sudah bahas nomor paspor yang salah sama pemberkasan yang lain. Fatal sekali. Dan memang untuk pesan bagi teman-teman ya yang ingin keluar negeri, ketika membuat paspor, buatlah paspor yang namanya itu tiga suku kata, jangan satu suku kata. Karena saya pun terjadi waktu itu, nama saya Zulkifli, di paspor itu Zulkifli, tapi saya hampir gagal terbang karena membutuhkan ternyata 3 suku kata. Jadi paspor saya harus saya urus ulang, dan saya sudah Jakarta. Saya sudah terbang Jakarta ya. Jadi saya bukan di Sulawesi. Saya sudah hampir berangkat ke Saudi tapi ditunda gara-gara paspor juga. Selain memang ada faktor eksternal kan. Dan itu saya alami gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum punya paspor, pesan ya, buatlah paspor dengan 3 suku kata. Ikutkan nama orang tuanya. Iya. Ya kan? Betul sekali. Oke. Misalnya Baco binti ya seperti itulah. Jadi oke. Setelah jadi di tahap pemberkasan kedua yang harus perhatikan adalah sinkronisasi antara berkas identitas kita dengan berkas-berkas kampus yang sudah kita setor di awal. Okay. Berikutnya berarti kalau sudah nyatakan lolos dan semua berkas sudah aman, berarti tinggal menunggu keberangkatan. Kira-kira berapa lama harus menunggu nih? Apakah langsung berangkat atau pergi bersawah dulu? Ya, ketika nama sudah ada, setahun nih udah nunggu nih, akhirnya nama keluar, udah ada isyarat qabul nama kita nih. Nah, kemudian disampaikan bahwasanya dari kampus, ente sudah harus ada di kampus untuk mengurus bahwasanya ente lulus di universitas ini. Jadi tidak lama setelah itu, setelah pengumuman itu langsung pergi ya. Nah, biayanya. Ini saya ini nunggu momen ini sebenarnya karena saya takutnya ngelompat ke sesi berikutnya. Ini akhirnya enaknya aja langsung berangkat. Teman-teman perlu tahu bahwasanya kalau saya pribadi kerja di sini hampir 4 tahun ya di Saudi, itu rata-rata pasti sebelum berangkat menggunakan uang gitu. Biaya pasti ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, sekarang untuk jalur pendidikan untuk keluar negeri berapa biayanya? Anak ini ya, berapa dulu ya? Harus terus anak tipskan gimana caranya. Berapa dan tipsnya nanti ikuti. Jadi biayanya itu sekitar 15 sampai 20 juta. Banyak juga. Banyak kali. Ternyata banyak juga ya. 15 sampai 20 juta. Itu waktu normal. Tapi ini sudah dinyatakan lulus ya. Ini sudah dinyatakan lulus. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Jadi investasi gitu. Investasi. Jadi biayanya itu 15 sampai 20 juta, bahkan sampai 25. Paling banyak kayaknya
Yang anak ini kayaknya 25 juta ya. Paling banyak nih. Oke. Nah, itu yang kita persiapkan. Ini disetor di mana ini? Disetor di kampus kah atau disetor siapa? Nah, jadi banyak cara. Oke. Banyak beberapa cara. Misalnya nih, kita daftar nih di kampus nih kan. Yeah. Kemudian mau berangkat, alhamdulillah lulus. Yeah. Nah, cari pengurus. Sponsor, cari pengurus. Misalnya ustadz siapa gitu. Misalnya ustadz Daeng Sul. Yeah. Ustadz, anak mau berangkat, alhamdulillah anak lolos nih, ustadz. Anak lolos nih. Nah, kira-kira ustadz bisa uruskan nggak sampai anak bisa sampai di Saudi? Okay. Dari visa, paspor, semua domestik apa semua ya. Ustadz bisa uruskan. Oke, anak bisa uruskan. Jelas anak sampai di Saudi nih. Oke. Diberilah ustadz uang gitu. Ustadz ini uang anak nih. Oh, okay. Gitu. Berarti ini sponsor yang memang punya link ke Saudi. Punya link ke Saudi. Jadi bukan sembarangan orang gitu. Bukan sembarangan orang. Maksudnya jangan sampai yang kita takutkan itu kan, kenapa saya tanya disetor di mana uang ini? Ternyata uang itu diserahkan ke sponsorship yang memang punya jaringan ke Saudi Arabia. Kan intinya Ustaz, kita terbang ke sana dengan kampus. Okay. Berarti sponsorship ini, uang sponsorship ini dia fleksibel gitu. Fleksibel. Ada 15, ada 20, terserah ada mereka 25. Jadi tergantung sponsor yang minta berapa ya. Minta berapa. Tinggal jago-jagonya nego. Nah, sekarang katanya tadi ada tips untuk mendapat apa? Tips apa yang mau di-share nih ceritanya? Sebelum tips, yang kedua ada itu kan sponsor. Nah, individual ada. Misalnya kita nih, Ana berani untuk terbang sendiri, nggak apa-apa. Ada yang urus sendiri tanpa sponsor. Ada yang urus sendiri semuanya sampai ke Saudi, nggak apa-apa. Jadi itu nggak apa-apa. Jelas ente sampai Saudi. Jelas. Kayaknya sampai di Saudi. Kemudian tipsnya nih, ketika Anda lolos, ini ketika nama Anda udah lolos, secepatnya Anda harus bikin proposal. Ini proposal untuk keberangkatan ya. Nah, jadi ini pengalaman pribadi beliau ini. Jadi ketika sudah nyatakan lolos, dia langsung langsung buat proposal. Disebar di mana saja kira-kira antum yang lebih ini. Nah, kenapa Ana bilang tips seperti itu? Karena proposal orang atau orang-orang yang lolos ke Arab Saudi khususnya itu banyak orang-orang baik yang ingin membantu bahkan perusahaan-perusahaan banyak. Kenapa? Karena mungkin karena ilmunya mereka ya, saya tahu sih. Karena mungkin pendapat mereka tentang orang-orang yang telah lulus atau bergelar LC betul. Di luar itu, masya Allah ilmunya. Dan yang paling penting mungkin karena tujuannya di kota Nabi gitu. Di kota Nabi, itu yang paling penting. Alasan utama. Jadi kalau mau buat proposal ya mungkin yang lebih diangkat itu dari sini ya. Alhamdulillah mungkin kita diberi rezeki untuk bisa menimba ilmu di kota Nabi. Betul. Tapi kita memang kekurangan di segi dana. Insya Allah banyak ya. Nah itu triknya, nyatakan lulus langsung bikin proposal. Proposal sebar kemana-mana ya. Entah siapa mau kasih berapa, semoga Allah membukakan jalan rezeki dari itu ya. Dan tentunya juga orang yang membantu juga ketika misalnya anak yang dibantu untuk berangkat ke Saudi untuk menuntut ilmu dan ternyata jadi ilmunya kan pahala jarinya kan ngalir terus selama hidup kan, dan selama ilmu yang itu diterapkan diajarkan kepada siapapun. Masya Allah tabaraka. Intinya tidak ada yang dirugikan gitu. Kalau kita menggunakan kalkulator nyata gitu kan pasti tidak dapat gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan kalkulator Allah gitu kan akan mengalir terus amal syariah. Oke. Tahap pemberangkatan kedua menunggu keberangkatan. Sekarang saya mau tanya, setelah sampai di tujuan, nah ini kan sudah proposalnya sudah ada, pembayaran ke bagian pengurus sudah gitu. Berarti tinggal berangkat kan? Sudah berangkat.
apa yang harus dilakukan, hal apa yang harus dipersiapkan sebelum setelah sampai. Dan yang tadi kan udah nih masalah proposal udah kan, masalah ini. Dan Afwan satu lagi. Iya, masih. Sebelum melangkah. Enggak apa-apa pakai uang pribadi kah, atau misalnya kasbon dulu di keluarga, teman-teman yang punya dana. Karena kenapa saat? Karena kita akan diberikan badal. Badal itu kayak apa ya? Uang saku gitu. Bukan. Maksudnya, uang saku ada. Cuman kita kan diberikan uang pengganti dari transportasi kita ke Saudi. Tapi syaratnya setelah sampai di Saudi. Ya, itu saya. Berarti kalau misalnya antum cari proposal dan masya Allah ternyata tertutupi, sudah sampai ke Saudi, itu juga akan dibalikan diganti. Udah dapat double dong. Iya. Insya Allah ininya nanti kalau misalnya kan antum sudah proposal terus sampai di badal, balikin lagi. Dan itu pasti ya, maksudnya badal pasti dapat ya. Pasti. Jadi uang badalnya dapat, proposalnya juga dapat juga. Tapi kalau misalnya ternyata kata Allah misalnya tidak, kita ya cuma dapat seberapa dari proposal itu ya, mungkin tips berikutnya adalah meminjam dari keluarga dengan meyakinkan bahwa akan ada badal yang akan menggantikan semua biaya yang dikeluarkan. Benar kan? Seperti itu. Ya. Setelah sampai. Setelah sampai. Okay. Nah, sampai nih, hal yang pertama yang harus kita persiapkan itu mental. Apa yang belum pernah keluar negeri? Di Jakarta aja nggak pernah. Keluar negeri, menurut pribadi dan teman-teman ya. Betul. Mental. Sampai di Saudi, negara orang ya, kita harus ngapain? Nah, karena kan perbedaan ini ya, perbedaan culture kita ya. Betul. Jangan sampai kita kena shock culture gitu. Kita tidak kena mental langsung pulang gitu. Dan benar loh, terjadi sama teman-teman saya itu. Ada yang awalnya kesini tuh fine aja, normal gitu. Tapi setelah dia kena mental di sini, dia tidak sanggup dengan kehidupan di sini, orang-orang di sini, sampai tuh kayak apa ya, stres ya. Stres sampai benar-benar berpengaruh ke psikologinya itu. Ketika kita ngomong sudah nggak nyambung. Karena saya punya teman satu, dan itu dari Kalimantan, kasihan ya, sampai sini itu langsung kayak stres, depresi. Nah, itu karena shock culture kan, tidak bisa menerima keadaan. Nah, itu betul-betul harus, ya betul kata. Jadi poin penting. Iya, poin penting. Shock culture itu jangan sampai kita datang ke sini malah jadi stres. Apalagi kira-kira? Pertama mental yang pertama nih. Nah, kemudian sampai di universitas, langsung aja menghadap ke idarah yang kantor. Itu diarahin ya? Pasti diarahin. Jangan sampai kita cari sendiri mana ini. Nah, itu sampai insyaallah aman. Iya. Pokoknya ada yang bimbing ya. Ada yang bimbing, ente harus kemana, harus nyerahin berkas apa, ada yang bimbing. Tidak dipimpong-pimpong. Iya, insyaallah. Jadi ya hal yang harus kalau misalnya sakit, harus diperbaiki di pendidikan kita itu, karena memang di administrasi itu kadang kita masih harus bingung mau kemana ke sini. Insyaallah teman-teman kalau sudah ada di sini itu diarahkan. Ada penanggung jawabnya tersendiri. Kemudian setelah sampai diarahkan segala macam, dapat asrama. Ada asrama. Iya, dapat asrama. Nah, kemudian dibimbing kembali ke kampusnya. Setelah beberapa hari pemberkasan sudah selesai semua, rampung, masuk kuliah. Nah, badal turun. Badal turun nih. Terima kasih nih. Badal turun, terus mukafah turun, masya Allah. Apa itu mukafah? Mukafah itu beasiswa. Mukafah itu beasiswa ya. Mukafah itu beasiswa. Kira-kira kalau biaya beasiswanya itu per bulan atau per semester? Per semester. Jadi mukafah atau beasiswa, atau lebih simpelnya uang saku. Uang saku kita kan diberikan per bulan. Uang hidup di asrama itu dapat per bulan. Per bulan. Dan itu mungkin hampir semua kampus sama mungkin, atau beda-beda?
Kayaknya yang Ana tahu hampir semua jamiah yang di Saudi pasti dapat sama semua dengan angka yang sama ya. Nah itu yang berbeda. Oke. Ada yang tidak ya ada bisa yang menyebut ini ya. Iya, ada yang lebih, ada yang kurang. Oke, intinya tapi insya Allah cukup lah. Cukup untuk biaya hidup dan cukup untuk bisa mengirim lah. Nah, kayaknya. Iya. Kayak juga. Oke. Menunggu setelah sampai tujuan. Oke. Sekarang kita mau tanya dulu, biaya hidup sebagai seorang mahasiswa di Saudi Arabia, apakah karena kan kenapa saya bertanya seperti ini? Saya sebagai seorang pekerja gitu kan pasti beda biaya ininya. Antum sebagai tulab, sebagai mahasiswa otomatis ada biaya lain yang harus Anda tutupi. Contohnya buku, pulpen dan semacamnya. Biaya hidup bagaimana di sana? Oke, baik. Nah, masalah biaya hidup. Jadi kan tiap bulan nih dapat nih saat mukafa'ah. Iya. Tiap bulan dapat mukafa'ah. Kalau menurut Ana, mukafa'ah yang turun atau beasiswa yang turun ini cukup. Cukup ya? Cukup untuk beras, lauk, jajan lah, uang transport. Insya Allah cukup. Buku-buku? Nah, lain lagi saat itu beda lagi saat. Oke. Jadi kita semua kan gratis nih saat. Iya. UKT, SPP gratis. Tidak ada bayar-bayar. Hal itu semua manjan. Manjan itu artinya free. Manjan, free. Jadi untuk ngurus diri sendiri aja dapat mukafat, kelas beli beras, masak di kamar atau gimana. Iya, makanya masak sendiri. Dan ada sebagian kampus juga nih yang disediain makanan. Wih, enaknya. Sediain makanan terus dapat mukafat lagi. Masya Allah banget. Nah itu enaknya kuliah di Saudi Arabia. Iya, semua fasilitas nyaman ya, dilengkapi semua. Nyaman. Dikasih asrama, dikasih makan, dikasih uang jajan. Nah kurang kemudian lagi. Tadi yang antum tanyain pulpen, buku segala macam. Nah jadi kita itu terkhusus kampus sana ya. Dan Ana yakin juga di kampus-kampus lain. Jadi dapat namanya badal kutub. Apa lagi? Artinya untuk buku membeli kita dapat uang untuk beli buku. Jadi dapat badal buku, badal kutub. Jadi makanya berarti yang saya tanyakan tadi bahwa buku itu memang difasilitasi dan itu uangnya atau maksudnya gini, bukunya dikasih atau uangnya dikasih? Uangnya nanti kita sendiri yang membeli. Enak betul itu. Terus kalau misalnya ada mahasiswa yang tidak beli bukunya gimana? Urusannya mahasiswanya. Terus dia mau belajar atau tidak ya? Dia mau fotokopi bukunya temannya nggak apa-apa. Jelas nanti udah dikasih buku, kita harus bawa ke kelas nanti buku. Mahasiswa kreatif gitu. Uang dipakai uang untuk buku dibeli uang badal kutub terus dikirim ministry kan nggak apa-apa. Iya. Dikirim ministry, masya Allah, tabarakallah. Oke, kita lanjut. Biaya hidup. Nah, kita mau tanya nih tadi. Sebenarnya tadi sempat kita singgung masalah budaya kan, shock culture, perbedaan budaya. Jadi kita tahu sendiri bahwasanya di sini Saudi Arabia adalah di mana tempat Rasulullah SAW berdakwah kan. Nah, perbedaan budaya yang antum merasakan yang sangat signifikan itu dengan Indonesia dan Arab Saudi, apa itu? Perbedaan? Iya, perbedaan budayanya. Yang Ana rasain sih saat yang paling menonjol itu makanannya saat. Makanan. Yang paling menonjol itu makanan. Kan Indonesia diciri khasi dengan makanan yang berbagai rasa. Iya, kan? Betul. Berbagai rasa ketika kita di Saudi, lidah kita akan heran ya itu. Iya, betul. Karena apa ya? Kurang rasa gitu. Kurang sedikit rasanya. Ada tidak pengalaman yang mungkin susah dilupakan? Nah, Anda nih makan ini saat beli nasi nih saat kan? Iya. Lapar banget nih saat beli nasi di Hashibasha. Namanya apa kok Hashibasha? Ada beli nasi nih. Tiba-tiba nasi, wah banyak banget nih nasi. Terus udah di ini kan terus dikasih ini lagi dah, plastik. Supro. Supro itu gini ya, piringnya ya. Piringnya ya.
Jadi dikasih semprotek, nasinya ditaburin, ayam gede banget dong ayam Ustaz. Tak. Wah, lezat banget kelihatannya nih Ustaz. Masya Allah banget ini. Dari pandangannya. Dari pandangan, Masya Allah. Ketika coba, wallah, sangat berbeda dengan rasa. Cuman rasanya aja sih Ustaz, itu yang paling menonjol. Dan yang kedua, yang Anda rasain itu perbedaannya sama Indonesia, selain makanan juga dengan apa ya, takat bisa karakter ya, karakter iya. Jadi yang kita rasakan sendiri sebenarnya, nanti mau tidak mau kita harus terima kan. Nah, Indonesia itu ternyata di sini sudah dikenal sebagai orang yang sangat lembut. Dan mereka akui sendiri bahwa mereka itu kurang sabar gitu, maksudnya keras. Nah, tapi alhamdulillah. Nah, ada hal yang sedikit menjadi apa ya? Saya kadang berpikir, kok bisa ya? Kita selembut-lembutnya kita tapi tawuran gitu kan. Tapi mereka sekeras-keras mereka tidak pernah memukul. Betul. Itu yang menjadi keistimewaan. Iya, makanya kebalik ya. Di Indonesia kita tuh lembut-lembut semua. Tapi tawuran, Pak. Kalau misalnya mukul, sedikit wah. Kalau tidak sedikit ada masalah, ngeri. Di sini tuh Masya Allah tabarakallah. Itu semarah-marahnya mereka tidak pernah menyentuh tangan. Nah, kemudian yang paling anak kagumi saat di Saudi masalah sholat ya. Wih, Masya Allah banget. Meski bunyi masjid tertutup semuanya saat toko tutup. Kemudian orang yang berkendara langsung turun di mana aja saat? Di mana saja. Seumur saya itu benar. Seumur umur saya belum pernah melihat orang sholat ketika waktu sholat, apalagi jalan panjang kan, tarik yang maksudnya mungkin perjalanan panjang ke Madinah atau apa, itu sudah lazim kita melihat mobil singgah di tengah jalan untuk sholat. Di belakang mobil atau tiba-tiba satu mobil berhenti lihat orang sholat, yang lainnya singgah, yang lainnya hanya jadi berjamaah gitu. Itu keren banget ya. Keren banget. Bahkan sempat saya pengen buat vlog seperti itu, tapi belum sampai sekarang. Saya pengen ngumpulin short video yang ketika saya lewat di tengah jalan saya bisa ambil. Itu karena di Indonesia itu kalau ada seperti itu bisa di aliran apa katanya ini, aliran apa, emang nggak ada masjid gitu. Emang iya seperti itu. Masya Allah. Oke, kalau kita mau bahas ini budaya pasti sangat banyak yang harus kita bahas. Kita coba karena kita fokus ke bagaimana cara untuk kuliah di luar negeri dengan mudah. Oke. Perbedaan budaya. Sekarang apa yang harus dihindari sebagai seorang mahasiswa? Itu kan pasti otomatis kan tolib itu membawa sebuah nama yang amanahnya sangat harus dijunjung tinggi gitu. Orang yang berilmu, pelajar. Yang ketika di Saudi yang mesti kita hindari. Jadi yang paling fatal sebenarnya yang mesti kita hindari itu ketika di Saudi itu harim. Apa itu? Perempuan. Itu kan di Saudi kita tahu betapa diistimewakannya perempuan. Itu yang paling fatal tuh. Tapi apakah maksudnya emang di sana ketemu perempuan atau bagaimana? Nah, bukan ketemu sih, maksudnya yang kita harus kita harus dihindari itu memang yang paling ketat itu harim sih menurut saya. Harim. Kemudian itu yang paling berbahaya ya. Karena di Saudi itu jangan main-main, karena kita di sini memang di kerajaan Saudi Arabia memang menerapkan hukum Islam secara penuh. Itu untuk mengontrol kehidupan manusia gitu. Makanya kenapa mereka walaupun semarah-marahnya mereka tidak boleh mukul, karena hukumannya sangat berat. Satu lagi nih, yang juga fatal, yang
pembina bilangnya, maksudnya kakak kelas kampus. Dia bilang, ente jangan sampai berantem dan mukul, apalagi sampai berbekas nih. Muka jangan. Itu muskilah kabir. Itu langsung deportasi. Seperti sama ya? Sama. Di tempat kerja saya itu seperti itu. Jadi tempat saya itu kalau sampai berkelahi dan mukul sampai wak, udah masalah. Dan tidak memilih dari salah satunya, semua. Betul. Sama itu ya? Sama. Sulapnya sama juga. Tapi ada yang membedakan kita kan? Iya. Satu yang membedakan kita. Kalau kita malas, DO. Kalau kita rebahan DO langsung DO. Saya ini dulu kuliah saya seperti itu. bukan karena DO-nya seseorang itu kan banyak faktor, bukan karena tidak mampu dalam segi pemikiran, tapi mungkin karena keasikan di luar. Keasikan bisnis, keasikan mengajar. Di Saudi kan kita tahu lah. Iya, bisa ada jamaah, bisa ini. Akhirnya malas kerjakan ini. Antum juga berarti teman-teman harus berhati-hati juga, jangan sampai terlena dengan kehidupan luar gitu. Jadi fokus pada tujuan. Nah, tadi itu juga berhati-hati di sini ketika berhadapan dengan perempuan ya, karena benar adanya bahwa sangat pokoknya janganlah haram, jangan dulu, jangan sampai, kecuali memang sudah qadar Allah, kita nggak tahu. Oke, ini banyak hal yang harus butuh waktu banyak untuk bisa membahas itu. Dan gini, sekarang berikutnya adalah setelah selesai, kita mau kemana? Gitu. Apakah misalnya lulusan dari kampus yang ada di Saudi Arabia itu, khususnya di King Khalid. Saya kepikiran King Khalid bahasa lama ini. King Khalid University ya. Nah, itu apakah tamatan dari sini memang bisa dipakai di mana-mana gitu? Iya, jadi yang anak paham, yang anak tahu, tamatan Timur Tengah, Arab Saudi itu kalau mau dipakai di Indonesia, alhamdulillah LC, teman-teman LC, atau yang sekarang kan udah berubah Bachelor Art kan BA. Ini sempat kita berbincang, ternyata dari yang biasanya ada kata LC ya, gelar yang ada LC Timur Tengah itu sekarang ternyata sudah diganti menjadi BA, Bachelor Art. Itu disetarakan nama semua berarti tidak ada lagi LC. Anak nggak tahu, tapi yang anak dengar kemarin itu sudah diganti BA. Otomatis BA dengan LC itu setara ya, sama ya, tidak, maksudnya dia tidak ada. Oke. Jadi informasi baru teman-teman juga, jangan sampai nanti pas lulus kenapa saya LC ini ternyata. Tapi pasti antum tahu lah, pasti akan dijelaskan sama kampus. Cuman sebagai penambah pengetahuan bahwasanya ternyata gelar LC saat ini sudah dirubah menjadi BA. Nah, kemudian apakah diterima nih di Indonesia nih tempat-tempat maksudnya? Insya Allah diterima. Insya Allah ya. Insya Allah banyak. Apalagi universitasnya Indonesia rata-rata Islam, maksudnya merujuk pada agama. Apalagi di Makassar nih banyak. Insya Allah, pokoknya masa depannya dijamin lah. Insya Allah. Oke. Kemudian kemudian menjadi tambahannya, maksudnya menjadi spesialisnya kita di Arab Saudi itu. Jadi kalau antum mau lanjut S2 itu gratis lagi. Iya. Gratis lagi. Tapi tanpa mendaftar atau mendaftar. Maksudnya ya pendaftarannya berarti tinggal masukin berkas yang sudah ada kan? Yang sudah ada. Terus mau lanjut S2 ente. Itu majan dia. Tidak. Maksudnya tanpa diseleksi lagi gitu. Tetap ujian. Nah, setelah lulus nih mau ngajuin S2, ya antum ujian maksudnya untuk seleksi saja. Tapi setelah itu antum lulus kembali dibiayai lagi dan dapat lagi badalnya. Pasti lebih tinggi lagi kan? Tinggi. Oke. Saya mau tanya,
boleh nggak bawa istri gitu? Nah, Atau sebelum boleh bawa istri, bolehkah seorang tulab itu menikah dulu baru berangkat, atau harus single? Ini yang penting ya. Menikah atau tidak menikah sebelum berangkat itu enggak jadi masalah. Yes. Tapi Oke. ahsannya anak setelah menikah. Oke, Ahsan. justru lebih direkomendasikan menikah dulu gitu. Karena kenapa? Istri dapat tunjangan juga dari kampus. Masya Allah. Ketika kayaknya si Rob itu untuk pendaftaran diri dan mempunyai istri, nah itu dapat Tunjangan, juga tunjangan dari kampus. Itu Masya Allahnya Arab Saudi itu, Masya Allah. Dan bisa dibawa di sini ya, bisa dibawa. Bisa Nah, dibawa. dan Bisa untuk diurus bisa mendapat tunjangan itu bagaimana itu? Untuk Harus mendapat, tampilkan surat nikah. iya harus Oke. tampilkan semua persyaratan yang dia mau. Oke. Dan yang diperiksa dari situ. Masya Allah, tabarakallah. Ini durasinya sudah melebihi sudah 57 menit. Wah, teman-teman. Semoga isinya daging semua ya, bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk share ke media sosial teman-teman semua, ke keluarga teman-teman semua. Bahwasanya bagi yang minat silahkan, bagi yang penasaran komen ya, bagi yang sudah siap persiapkan mental. Insyaallah biiznillah Allah membukakan jalan dan kemudahan untuk bisa menuntut ilmu bagi orang-orang yang punya niat besar. Amin ya Rabbi. Amin. Dan pesan saya, jadilah orang yang selalu berada di luar zona zaman. Betul, Ya, betul. kita harus menjadi pribadi yang tidak harus menantang itu. Itu kita jangan selalu ada di zona nyaman. Oke, terima kasih banyak waktunya Ki. Sampai ketemu di lain kesempatan. Insyaallah semoga Allah panjangkan umur kita, menjadikan kita semua untuk bisa bertemu kembali. Sekian, terima kasih banyak. Saya Daengsul dari Mekah Al-Mukarramah bersama dengan Akhi Zakir dari Abha ya, mahasiswa dari King Khalid University. Mengucapkan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.